Dua, Fadlizon yang dibilang tadi justru akan tumbang putaran pertama. Fadlizon ini anggota DPR yang sangat vokal di periode yang lalu, tiba-tiba menghilang, rupanya lagi keliling dunia. Ya mungkin satu-satunya anggota DPR yang dapat fasilitas untuk keliling dunia. Kalau yang lain keliling daerah aja. Kalau satu ini keliling dunia. Silakan Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karni dan rekan-rekan semua, Pak Zazilul, Pak Adian, Prof. Henry, Pak Kodari, Excellency Pak Ikrar, dan Ibu Harkristuti ya, saya dengar juga nanti akan bergabung. Saya kira kita ini dalam masa-masa injury time ya, dan kalau saya lihat di masyarakat antusiasme terhadap pemilihan umum ini sangat tinggi. Semuanya fokus menghadapi tanggal 14 Februari. Artinya memang ini adalah agenda konstitusional yang merupakan harapan masyarakat karena memang sudah terjadwal, kemudian juga konstitusional dan sudah pasti melibatkan banyak orang. Kita belum tahu kira-kira berapa banyak nanti masyarakat yang akan datang ke TPS dan kemudian menaruh pilihan mereka di TPS. Kalau saya pikir tetap di atas mungkin 80% ya, mudah-mudahan kita lihat saja nanti. Itu artinya bagi masyarakat pada umumnya agenda ke depan ini adalah agenda pemilu, bukan agenda yang lain. Dan pemilu ini adalah satu pemilu yang konstitusional. Kalau kita lihat ada keinginan perubahan, saya kira itu hal yang sangat wajar. Dan memang menurut saya itu sah-sah saja di dalam politik dan sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah kalau kita lihat dari 01, 02, 03, sebenarnya ini bagian semuanya dari koalisi pemerintahan. Bagian dari koalisi Indonesia Maju. Kabinetnya tersebar. Partainya Pak Zazilul ada di dalam kabinet, sampai hari ini masih sangat-sangat setia, ya kan? Masih sangat setia. Partai PDI Perjuangan juga sangat setia sama Pak Jokowi, masih ada di dalam kabinet. Tidak ada yang mengundurkan diri, ya. Begitu juga dari PKB tidak ada yang mengundurkan diri, dari Nasdem juga nggak ada yang mengundurkan diri. Ya, kemudian dari partai-partai yang lain nggak ada yang mengundurkan diri. Artinya memang ini adalah pilpres kekeluargaan. Ya, tidak ada sebenarnya kalau dibilang oposisi, wong bagian dari pemerintahan gitu loh. Kalau tadi ada mengkritik pemerintah ya sebetulnya otokritik, mengkritik diri sendiri. Karena Pak Zazilul ini juga bagian dari pemerintahan, malah pemerintahan dari pemerintahan yang lalu juga gitu ya. Kalau kami Gerindra nih baru, kita nih pendatang baru. Kalau Pak Zazilul nih kayaknya dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu, bagian dari pemerintahan. Jadi saya kira kalau dalam konstelasi sekarang agak berbeda dengan yang lalu. Konstelasi sekarang ini semuanya adalah bagian dari pemerintahan, ya. Tidak ada yang oposisi benar ya, kecuali mungkin ada 1-2 partai yang tidak benar. Tapi secara merata, hampir merata, kabinet itu tersebar di seluruh koalisi dan sampai hari ini masih bekerja di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini saya kira harus kita luruskan bersama. Kemudian kalau kita lihat Pak Jokowi sendiri kan hampir selesai masa baktinya. Ya, tentu saya kira ini bagian dari jadwal yang juga sudah dibuat bersama dengan DPR. Kalau tadi disinggung ada bansos, ini juga sebenarnya jadwal dan anggaran yang sudah disepakati juga oleh DPR, oleh kita semua. Yang juga merupakan sebagian besar adalah bagian dari koalisi. Jadi Pak Zazilul ikut menentukan anggaran bansos berapa. Ketua Banggar dari PDIP apalagi ikut menentukan. Ikut menyalurkan bahkan. Menteri Sosial, oh enggak ya? Oh enggak ikut, ya. Artinya menyalurkan langsung berarti. Nah, kalau kita lihat semuanya ini bagian dari pemerintahan. Ini yang saya kira rakyat juga perlu tahu.
nggak ada yang oposisi itu nggak ada lah. Kalau kita lihat betul-betul gitu. Masih mendingan saya dulu oposisinya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kritik dari tokoh kampus, akademisi, guru besar, saya kira ini satu kritik yang bagus ya. Walaupun mungkin perlu ada sedikit catatan saja. Sedikit catatan itu menurut saya memang biasanya satu kritik moral dan lain-lain itu satu kritik yang spontan dan aktual gitu ya. Nah mungkin dalam hal ini timing yang menjadi persoalan. Karena selama ini mungkin kita yang justru, ya kalau DPR kan memang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Kita tunggu-tunggu cukup lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Baru belakangan ini aja kita dengar gitu. Dan memang agak orchestrated itu. Tapi menurut saya sah-sah saja. Karena itu adalah bagian dari demokrasi dan kritik yang juga menurut saya membangun. Kita kan ingin pemilu ini pemilu yang berjalan dengan damai, pemilu yang bersih, tidak ada kecurangan, itu yang kita inginkan. Kita meneriakkan ini dari dulu malah. Dari pemilu 2014, pemilu 2019, kita meneriakkan ini dan bahkan ya merasakan bagaimana ini ya, ini sih tidak ada apa-apanya gitu ya. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi kita melihat itu kritik yang bagus-bagus saja, yang normatif, yang saya kira sejalan dengan harapan keinginan kita semua. Kemudian juga mungkin yang perlu kita garis bawahi, kritik ini karena tadi bagian dari pemerintahan, ya semua kandidat ini adalah bagian dari pemerintahan. Memang sebaiknya kalau misalnya objektif, ya tentu kritik itu ditujukan juga ke seluruh bagian dari yang ada. Malah bisa lebih detail. Misalnya kalau ada anggota kabinetnya di mana, kabinet apa gitu secara spesifik. Karena tidak bisa hanya ditautkan kepada satu orang saja. Karena kita lihat juga ini satu koalisi yang terdiri dari berbagai macam partai politik. Lalu kalau kita lihat, kalau pemerintahan ini memang segera berakhir karena tanggal 20 Oktober nanti akan terjadi peralihan pemerintahan, ya kita tidak ingin juga bahwa suara-suara ini untuk mendelegitimasi pemilu. Karena biarkanlah rakyat yang nanti memilih siapa yang ingin dipilih oleh rakyat. Jadi saya kira pemilihan umum ini adalah pemilihan yang legitimate. Karena semua kandidat juga semuanya ikut, bahkan 5 kali debat semuanya berjalan dengan baik, ada kampanye damai dan semuanya baik, berjalan gitu. Persoalannya adalah saya kira persoalan elektoral saja. Mungkin dinamika ini sangat tergantung aksi, reaksi, dan respon terhadap hasil-hasil polling. Nah kebetulan hasil-hasil polling dari beberapa lembaga resmi yang punya metodologi dan akuntabilitas yang baik gitu di dalam menyelenggarakan polling, itu menempatkan pasangan Prabowo Gibran selalu teratas. Dan saya kira saya termasuk kan karena saya juga anggota DPR dan caleg DPR RI, saya hampir sehari turun berkali-kali gitu dan langsung merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Itu pada umumnya mereka antusias menyambut pemilihan umum ini. Jadi mereka melihat pemilihan umum ini legitimate kok, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita saling bisa mendapatkan pikiran dan hati mereka ya, winning hearts and minds gitu ya. Jadi memenangkan hati dan pikiran mereka. Ini yang saya kira yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga pemilihan umum ini adalah menjadi satu pemilihan yang umum yang sangat penting karena kita mempunyai kandidat 3 kali ini berbeda dengan yang lalu hanya 2. Jadi tentu secara dinamika politik juga semakin dinamis ya. Artinya tingkat demokrasinya menurut saya juga relatif lebih baik karena pilihannya tidak hanya ada 2, ada 3, bahkan sebenarnya kalau bisa lebih banyak lagi kemarin itu. Tapi memang kita dibatasi oleh aturan presidensial threshold. Nah, saya kira ini juga satu pilihan yang baik bagi masyarakat di antara yang 3 itu. Saya
termasuk yang masih sangat yakin ya bahwa masyarakat kita itu menginginkan seorang yang bisa melanjutkan program-program yang baik, ya, menyempurnakan yang baik dan melanjutkan yang baik itu sangat-sangat penting gitu. Tentu penyempurnaan terhadap beberapa program itu sangat baik. Dan saya melihat kalau dari hasil debat kemarin, ya kelihatan sekali bahwa iramanya kan juga relatif tone-nya itu hampir sama saja, tidak ada seperti yang lalu. Dan kalau tadi ditanyakan, ya Pak Prabowo sejak awal berposisi sebagai seorang negarawan yang mau merangkul, bahkan dinyatakan di dalam closing statement itu bahwa kalau nanti Pak Prabowo Gibran, Prabowo terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya, dan akan merangkul juga pihak-pihak yang menjadi mungkin kompetitor di dalam Pilpres kali ini. Saya kira itu pernyataan yang negarawan. Artinya kita membutuhkan sekarang ini seorang rekonsiliator yang kuat ya seperti Pak Prabowo dan yang punya wisdom. Bukan orang yang main-main dengan angka-angka, penilaian-penilaian yang seperti itu gitu ya. Karena menurut saya rakyat kita itu bisa menilai juga, bisa melihat. Makanya kan taktik dan dari calonnya Pak Jazilul kan langsung berubah. Selalu addressingnya sekarang pakai Pak Prabowo yang saya hormati gitu. Tadinya kan sama sekali nggak ada itu. Jadi rupanya itu menjadi catatan juga di dalam. Saya kira memang ini bukan lomba debat. Ini bukan lomba debat. Saya sering dulu ikut lomba debat, itu ada pro dan kontra, dikasih temanya apa. Ini bukan lomba, ini lomba memenangkan hati dan pikiran rakyat. Dan mereka ingin ada yang genuine, bukan hanya yang sekedar omon-omon doang gitu ya. Jadi yang genuine. Nah yang genuine itu menurut saya Pak Prabowo, karena beliau bicara itu dengan satu data dan juga mempunyai implikasi, misalnya soal program makan siang gratis itu bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, bisa menyerap hasil pertanian, bisa menyerap peternak, bisa ikan dan lain-lain ya. Jadi ini akhirnya akan menimbulkan lapangan kerja baru, UMKM, orang-orang juru masak baru, koperasi-koperasi yang akan tumbuh itu dari satu program saja gitu. Jadi begitu komprehensif hitungannya sehingga masyarakat merasa emang benar. Apalagi banyak masyarakat kita, ini program kelihatannya program yang sepele, ini tidak sepele. 76 negara yang menjalankan program ini, bahkan sudah ada 6 negara lagi yang segera melakukan. Saya pernah menjadi siswa AFS di Amerika tahun 89-90, makan siang gratis setiap hari, minum susu gratis. Jadi ada kecukupan gizi paling tidak bagi rakyat Indonesia, terutama bagi anak-anak sekolah, santri, dan juga tentu bagi ibu-ibu hamil ya. Kecukupan gizi ini penting untuk mempersiapkan satu generasi emas, generasi yang tangguh, yang sehat, yang kuat. Yang ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo ke depan ini, bagaimana menyiapkan sebuah generasi gitu. Jadi dia memikirkan generasi yang akan datang. Kan itu bedanya politisi sama statesman, ada pepatahnya. Kalau politisi itu hanya memikirkan pemilu yang akan datang, tapi kalau negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo itu, kan politicians only think about the next election, but statesman thinks about the next generation. Gitu. Jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo itu adalah the next generation. Dan saya kira kita membutuhkan pemimpin yang memikirkan generasi yang akan datang. Landasan ini dari sekarang, karena kita sekarang ini mempunyai satu modal keamanan. Ini juga jangan take it for granted. Ya seolah-olah negeri kita ini rusak banget. Padahal kita juga negara kita ini aman, damai ini luar biasa. Banyak negara yang keadaannya tidak aman dan damai. Myanmar saja kayak begitu. Myanmar yang kelihatannya hampir demokrasi tiba-tiba berubah. Terjadi kudeta militer. Ya, dan sampai hari ini nasibnya tidak jelas. Demokrasinya makin hancur. Kita ini relatif bagus gitu ya.
tentu ada kekurangan-kekurangan, dimanapun selalu ada kekurangan. Dan saya kira kritik dari guru besar, dari akademisi itu penting sebagai vitamin yang harus kita cerna, harus kita jadikan introspeksi dan kita jadikan refleksi untuk memperbaiki keadaan ke depan. Baik, Pak Tri. Coba tadi Anda bilang bahwa sebuah kubu itu justru ada di kabinet. Ya. Jadi juga harusnya bertanggung jawab terhadap kritik-kritik sekarang ini. Tapi sayangnya Presiden Jokowi pernah mengatakan tidak ada polisi para menteri. Semuanya itu saya. Itulah yang menyebabkan yang dikritik. Itu kalau nggak salah pernyataannya pada periode lalu tuh. Ya apapun lah, tapi ketika dia jadi presiden kan. Bukan ketika dia jadi Iya. caleg. Tapi pertanyaannya juga Bang Karni, apakah kemudian para menteri juga tidak dimintai pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban kalau udah begitu Iya. ke dia. Ya maksud bukan saya ke- itulah. Tapi yang saya maksudkan pemerintahan itu terdiri dari sebuah koalisi mozaik dari berbagai macam partai politik yang di dalamnya. Dan saya kira sampai sekarang masih loyal semua, itu maksudnya. Jadi jangan memukul air di dulang, memercik ke muka sendiri. Baik. Terima kasih.